Masyarakat kan, yang masyarakat awam sebagian ya, tidak mengeneral itu, kalau ada gugatan lalu dia dipanggil sebagai tergugat, itu semacam dia itu mau dipenjara gitu. Ya, Kayak deg-degan banget gitu ya. saya rasa takut, apalagi dipanggil di muka pengadilan kan. Pasti. Dipanggil ke muka pengadilan, dari relasi panggilannya itu, ketika dia dipanggil sebagai tergugat, ya seakan-akan dia akan dipenjara, seakan-akan dia akan dikurung gitu, seakan-akan ada sanksi berat yang akan menimpa dia gitu. Tapi kalau dalam kasus perdata itu tidak seperti itu. Lain hal kalau pidana ya, kalau lain hal pidana dia dipanggil oleh pihak kepolisian lebih awal pada saat proses penyelidikan ataupun penyidikan ya, sehingga dia dipanggil ya sebagai saksi statusnya. Kalau dia merasa tidak bersalah, ya dia tidak akan merasa takut. Nah, ini perdata konteksnya kan begitu ya. Dia hanya sebatas penyelesaian sebuah perkara hubungan seseorang dengan seseorang. Yang disengketakan itu terkait dengan umumnya digugat di perdata itu di dalam pengadilan itu adalah wan prestasi satu ataupun perbuatan melawan hukum gitu. Nanti kalau di dalam relasi panggilan itu akan terlihat pokok perkaranya apa. Misalkan Jesse sebagai tergugat, aku penggugat. Lalu Jesse dipanggil oleh pengadilan ya. Dinyatakan sebagai tergugat. Dari relasi panggilan itu terlampir itu nanti gugatan si penggugat itu. Nanti kita akan jabarkan apa itu penggugat dan tergugat. Siap. Nanti akan terlampir, akan terlihatlah duduk perkaranya itu apa, yang harus diselesaikan di muka pengadilan. Nah begitu. Jadi nanti kalau kita merasa tidak melakukan perbuatan yang seperti dituduhkan di dalam gugatan, kita juga wajib harus hadir itu dalam relasi panggilan itu sebagai bentuk itikat baik kita. Kalau merasa kita tidak bersalah, hadir. Kenapa harus takut untuk Kenapa hadir? harus takut Ya, gitu. ya, ya. Dan tidak ada penjara di sana. Kategori perdata tidak ada sampai penjara. Nah itu dia. Nah kalau penggugat ini kita boleh artikannya secara umum ya, secara umum itu adalah orang yang merasa haknya ya, merasa haknya dirugikan, atau dia merasa dirugikan oleh seseorang atau oleh orang banyak gitu ya, atau badan hukum ya, sehingga dia menuntut untuk diadili terkait dengan dia merasa dirugikan oleh seseorang ataupun badan hukum ataupun lebih daripada satu orang, sehingga pengadilanlah nanti yang berwenang untuk mengadili terkait dengan perdata. Hati-hati di dalam mengajukan gugatan, bedakan itu. Bedakan mana wan prestasi atau ingkar janji dan mana bedakan itu perbuatan melawan hukum. Nah, nanti terkait dengan wan prestasi ya atau ingkar janji digugat dalam perbuatan melawan hukum, ya nggak nyambung. Bisa saja gugatan ditolak. Ya, itu harus diperhatikan, dan itu umumnya orang hukum yang paham itu. Orang hukum yang paham ya advokat atau yang nggak mengeneral juga. Kalau sarjana hukum memahami semua tidak ya, tapi umumnya advokat lah ya, ataupun konsultan hukum yang memahami tentang itu. Nah ini kategorinya wan prestasi kah atau perbuatan melawan hukum. Nah salah-salah di dalam menggugat itu gugatan selalu akan ditolak. Makanya itu harus selektif dalam membuat gugatan. Selektif dalam gugatan. Tadi pagi lagi belum berangkat saya ke Radio Barabas itu, saya sudah ditelepon oleh ada ya bukan klien lah, konsultasi ke saya gitu. Kenapa ini kok ngeyel kali tergugatnya gitu. Jadi pas sudah menjawab di pertengahan persidangan begitu kan, dia ingin menuntut apa sih, jaminan begitu kan. Dia sebagai orang legalnya bagian bank ya, legal bank gitu, salah satu bank di swasta di Pekanbaru. Di dalam gugatan memuat itu enggak gitu. Oh tidak memuat, itu dari awal dari gugatan itu harus sudah dimuat apa yang diinginkan. Makanya jangan pas di tengah jalan dia baru meminta A, B, C, D. Di gugatan itu harus disempurnakan terlebih dahulu, sehingga di tengah jalan tidak bisa diperbaiki. Makanya pada saat gugatan sudah diajukan, lalu sebelum sidang pertama itu ditanyakan oleh majelis hakim apakah ada yang ingin dirubah ataupun direvisi atau ingin ditambahkan atau ingin dikurangkan isi gugatannya. Tidak, yang mulia, sudah sempurna gitu kan. Sudah sempurna ya sudah, itu yang akan dijalankan. Nah pada saat sudah menjawab oleh tergugat, itu tambahan-tambahan revisi-revisi itu ya tidak ada lagi itu. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Nggak ada lagi. Makanya hakim itu kalau di dalam perkara perdata itu sifatnya pasif. Tidak boleh aktif. Pasif itu adalah ketika gugatannya isinya ABCD, ya itu yang misalkan dimenangkan atau dikabulkan gugatannya, ABCD itu yang dikabulkan. Bukan yang lain-lain yang nggak ada. Bukan ABCD EFG, nggak boleh improvisasi majelis hakim. Itu yang sifatnya pasif itu.
Makanya di dalam buat gugatan cari orang yang memahami tentang isi gugatan. Mengenai para pihak begitu juga Jesse. Makanya kita bahas ini. Ya, para pihak itu di dalam perkara perdata siapa saja. Ketika yang tergugatnya hanya Jesse, aku penggugat begitu ya kan. Rupanya ada Gega di dalam itu terkait dengan pokok perkara. Gugatan bisa ditolak akibat kurangnya para pihak. Oh, bisa. Karena kurangnya para pihak. Kalau keterikatan Gega ya sebagai tergugat dua di dalam perkara itu sangat berkompeten untuk bisa dilibatkan dalam perkara itu, harus dimasukkan. Nah, misal aku beli tanah sama Jesse, ya kan? Aku beli tanah sama Jesse sebidang tanah ya di Kali Putih ini. Tiba-tiba Jesse sebelumnya sudah bertransaksi jual beli juga sama si Gega. Loh, aku disengketakan oleh orang lain nih. Ya, atau disengketakan oleh Gega pernah jual beli gitu kan. Aku gugat siapa ini? Rubah contohnya, aku beli tanah sama Jesse. Aku kuasai fisiknya, tiba-tiba Gega mengklaim itu adalah tanahnya. Aku gugat siapa? Gega dong. Harus dua-dua itu. Dua-duanya ya. Harus Jesse dengan Gega. Jadi jangan Gega saja. Iya. Kenapa? Karena ada hubungan hukum kita dulunya. Nah, begitu. Saya kira yang kita ini rugikan saja gitu. Bukan, itu dia makanya asal usul tanah itu, makanya aku gugat dua orang. Ada tergugat satu dan tergugat dua. Iya. Hubungan aku dengan Jesse adalah hubungan hukum terkait dengan jual beli. Gega terkait dengan klaim dia. Dia mengklaim itu juga merupakan tanahnya. Iya. Jadi dua-duanya ya langsung harus ya. Harus dua-duanya. Itulah penggugat. Ada haknya yang ingin dipulihkan kembali terkait dengan dia mengajukan permohonan untuk gugatan ke pengadilan dengan menghadirkan para tergugat atau tergugat saja, para tergugat dia lebih daripada satu untuk dimohonkan kepada pengadilan yang melalui majelis hakim telah ditunjuk untuk menyelesaikan sebuah perkaranya. Nah, itu dia. Nah, kalau tergugat itu adalah orang yang dia dituntut untuk hadir di pengadilan ya untuk memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang diajukan oleh si penggugat. Jadi itu dia. Jadi dia ditarik ke muka pengadilan melalui reles panggilannya itu untuk dihadirkan, didengarkan keterangannya terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, dan itu bisa lebih dari satu ya? Bisa lebih dari satu. Dalam sebuah masalah ya? Pada sebuah persoalan, sebuah pokok perkara itu bisa lebih satu. Nah, kalau tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga ya pengertiannya sama saja. Nggak ada maksimalnya ya Bang ya? Nggak ada maksimal. Banyaknya ya? Ya. Nggak ada minimal, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Ya minimal pasti ada satu lah ya kan. Jadi ketika ada 10 tergugatnya, ya 10 lah. Nah, contohnya begitu. Nah, misalkan ahli waris begitu ya, itu bisa saja 10 kakak beradiknya, 10 orang yang merasa perlu menjadikan tergugat, ya perlu dihadirkan. Gitu. Contoh misalkan 11 orang kakak beradik, ya satu di antaranya itu pernah mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Ini ada perkara ini mirip ini. Seperti yang dicontohkan tergugat 10 gitu ya. Sampai 10 tergugatnya. Ini perkara di luar kota ada masyarakat konsultasi ya dari Pulau Jawa itu kepada saya, kakak beradik 11 orang, termasuk dia satu. Ternyata dulu bapaknya sewaktu hidup pernah memberikan sebidang tanah ini sangat strategis di tengah kota kepada si yang berkonsultasi kepada saya, gitu ya, konsultasi, dan tanah itu relatif tinggi harganya. Lalu 10 orang mengklaim adik beradik dengan dia itu dia milik mereka. Bukan milik kau ini. Ini merupakan warisan murni. Mana buktinya bahwasanya kau pernah diberikan oleh bapak sebidang tanah ini? Ini dibuktikannya, dibuktikan sertifikat tanah. Dasar apa pemberiannya? Wah, banyak dulu dalilnya bahwasanya dulu yang mampu mengelola tanah itu adalah dia, diyakini oleh orang tuanya, oleh bapaknya begitu kan. Lalu 10 orang tidak terima. Itu merupakan warisan. Jadi 10 orang, 11 orang berhak atas semua sebidang tanah ini. Nah, gitu. Jadi pinginnya begitu. Jadi akhirnya karena ketidakterimaan itu si penggugat ya menggugat 10 orang adiknya untuk memohonkan kepada pengadilan bahwasanya tanah ini adalah merupakan tanah dia begitu. Nah, tanah itu dikuasai oleh 10 orang adiknya sehingga dia membuat patok, membuat pagar gitu kan, tidak terima tanah itu menjadi milik si yang berkonsultasi kepada saya ini, ya, calon klien ini. Nah, begitu. Jadi dia gugat 10 orangnya. Jadi jangan hanya 1 2. Banyak ya. Yang memagar 10 orang. Ya kan? Yang memagar 10 orang ya gugat 10 orang. Begitu. Jadi jangan 2 orang. 8 orang lagi kemana?
Dikhawatirkan 8 orang lagi adalah merupakan para pihak yang wajib hadir, yang wajib disidangkan, yang juga wajib didaftarkan untuk dia sebagai tergugat. Nah, begitu. Jadi jangan sampai salah dalam gugatan. Dan banyak aspek-aspek lainnya. Ya, misalkan menyebutkan objek tanah. Nah, itu jangan hanya sebidang tanah di Jalan Kali Putih saja. Jadi sebutkan luasan. Oh, selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya, sepadan barat, utara, selatan. Berdasarkan alas hak apa? Misalkan SHM, sertifikat hak milik, sebutkan. Misalkan hak guna bangunan, ya, sebutkan. Atau dia merupakan SKT, sebutkan. Surat keterangan tanah ataupun jenis girik begitu. Pokoknya semuanya detail. Jangan sampai tidak menyebutkan itu. Jadi kalau hanya menyebutkan sebidang tanah di Kali Putih, sebenarnya para pihak itu, penggugat dengan tergugat, tahu memang objek tanah itu adalah di situ, tapi tidak menyebutkan secara sah objek perkara yang disebutkan, ya. Identitas objek perkaranya, ya bisa saja ditolak. Kenapa? Karena menyebutkan objek perkara itu dinyatakan kabur, gugatannya kabur, ya, gitu ya, dinyatakan kabur, sehingga perlu ditolak. Tapi kalau ditolak kan bisa diperbaiki lagi kan? Bisa kemudian diajukan lagi. Kecuali gitu. tidak diterimakan. Kalau ditolak berarti tidak. Tapi kalau NO, ya, istilah hukum tidak diterima, nah, itu masih bisa diperbaiki. Kalau ditolak dia tidak bisa. Tidak bisa lagi diajukan lagi. Gugatan di objek perkara yang serupa, gitu. Yang kategorinya ditolak itu yang gimana tuh? Ya tergantung hakim. Misalkan dia pernah perkara itu nebis in idem, perkara itu pernah disidangkan dengan objek perkara yang serupa, para pihak yang serupa, itu ditolak gitu. Tidak di NO, tidak diterima, nanti bisa diajukan gugatan kembali. Oke, baik. Jadi ada kriteria khusus yang jangan sampai salah. Gugatan bisa ditolak gitu ya. Kalau itu dia tadi penjabaran mengenai penggugat dengan tergugat adalah yang dirinya itu ditarik ke pengadilan untuk didengarkan keterangannya. Baik. Nah, begitu. Mengapa? Mau iklan lagi belum? Enggak, belum. Lanjut. Tergugat sama penggugat ya. Ya, kalau tergugat. Dua itu aja yang ada lagi. Gugatan ada lagi. Ada lagi. Siapa itu, Bang? Nanti dia disebutkan juga ada perlindungan, bukan ya? Sebagai konsultasinya. Penggugat intervensi, ya, ada. Penggugat intervensi ini dari pihak yang mana nih? Yang dari pihak yang menggugat atau penggugat? Dia mau memperkuat posisi dari penggugat. Jadi misal gini, tergugatlah adalah Jesse, ya. Aku penggugat. Ya kan, muncul Gega sebagai di tengah jalan itu muncul Gega, ya, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dia dimasukkan sebagai penggugat intervensi yang memperkuat posisiku untuk dapat melemahkan posisi Jesse sebagai tergugat. Ada intervensi, ya, istilah intervensi campur kan, campur urusan, campur tangan dia terhadap sebuah objek perkara yang diperkarakan. Nah, itu secara umumnya begitu. Jadi ini jarang, tapi dia ada perkara terkait dengan perkara perdata itu ketika muncul penggugat intervensi, ya hakim mengakui itu. Jadi, kau siapa? Ujuk-ujuk datang gitu kan. Ujuk-ujuk datang tanpa dia mendaftarkan diri, itu berarti kehadirannya ilegal. Tapi kalau dia hadir, sudah dia daftarkan, dia sebagai penggugat intervensi yang didaftarkan pengadilan. Kalau dia diwakili oleh kuasanya, dia daftarkan kuasa, ya kan, gugatannya juga dimasukkan, sudah didaftarkan, dilegalisasi, nah, dia baru dinyatakan sah untuk hadir sebagai penggugat intervensi. Intervensi ini bukan pihak yang didatangkan oleh si tergugat atau penggugat ya? Ya, bisa saja. Untuk menguatkan gugatan. Bisa saja. Tapi ya kalau bisa atas dasar inisiatif dia. Atas dasar inisiatif si penggugat intervensi, jangan di bawah pengaruh tekanan dari penggugat, sehingga independensi, sehingga kehadirannya itu benar-benar pure murni adalah untuk memperjuangkan hak-hak si penggugat, sehingga dia lahirlah penggugat intervensi itu. Untuk memperkecil peluang si tergugat dinyatakan menang, dapat posisinya, kalau lah dia nih ada sinyal si tergugat dapat diterima, tidak dimenangkan lah, akhirnya dimenangkan tergugatnya, sehingga masuklah penggugat intervensi, ya, untuk memperkecil ruang gerak si tergugat jadi menang begitu. Yang memperkuat juga posisi penggugat dapat menyalahkan si tergugat. Nah, begitulah intervensi itu yang dimasukkan. Sama halnya dengan tergugat intervensi ada juga.
Nah, jadi pihak Jesi bisa saja ada tergugat intervensi. Prosedurnya juga serupa, sehingga dia dapat memperkecil ruang gerak dapat dimenangkan si penggugat. Kebalikannya lah begitu. Kebalikannya gitu. Nah, di dalam gugatan ini juga kita harus banyak perhatikan, jangan sampai salah gitu ya. Seperti aspek-aspek tentang bagaimana gugatannya harus dibuat sempurna sebaik mungkin ya, antara tuntutan dengan dalil-dalil gugatan dengan apa yang dituntutkan itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron nggak bisa. Misalkan mintanya agar tanah objek perkara ini menjadi miliknya gitu ya, si milik penggugat, tetapi tidak menyebutkan objek perkaranya di dalam dalil-dalilnya, itu bisa saja tidak diterima gitu, karena tadi hakim sifatnya pasif ya kan, nggak mungkin dia mengimprovisasi ya, nggak bisa dia merubah-rubah isi gugatan gitu. Dan hindari gugatan itu yang membuat dia kabur ya, gugatannya kabur gitu ya, gugatannya kabur. Jadi kan ada yang menyebabkan ditolak itu ya, diantaranya gugatan itu kabur. Kenapa gugatan bisa kabur? Karena nggak lengkap detailnya atau apa? Ya bisa saja ketidakdetailan itu ya kabur. Ini sebenarnya di mana nih objek perkara ini begitu? Yang mana yang digugat? Yang digugat ini objek perkara misalkan di tanah Jalan Kali Putih. Tapi dia menyebutkan tanah-tanah lain. Selain dari yang tanah Kali Putih. Nggak fokus gitu ya. Nggak fokus gitu.